Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan masa lalu Koko ketika ia masih remaja. Bagaimana awalnya hingga ia bisa begitu terobsesi dengan uang. Selain itu, jati diri Akane akhirnya juga terungkap. Dia adalah kakak kandung dari Inui. Itulah sebabnya kenapa Koko selalu mengikuti Inui kemanapun ia pergi. Karena Koko masih percaya jika diri Akane masih berada di dalam tubuh Inui. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan pertarungan Toman melawan Tenjiku masih terjadi. Takemichi mencoba untuk menyerang Kakucho, namun dengan sangat mudah Kakucho dapat menerjang Takemichi. Ia bahkan mengatakan jika Takemichi dapat dengan mudah dipengaruhi orang lain. Namun Takemichi membalas jika Kakucho hanya bisa mengatakan omong kosong saja. Ia meminta Kakucho untuk minggir dari hadapannya karena Takemichi ingin mengejar Kisaki. Namun Kakucho menjawab jika Takemichi tidak akan mendapatkan Kisaki selama Kakucho masih bisa berdiri. Takemichi pun menggerutu kesal karena teman-temannya sudah membuka jalan baginya, tapi ia sendiri malah tidak bisa berkutik di hadapan Kakucho. Sementara itu, Kisaki dari atas kontainer berkata kepada Izana jika Tenjiku sepertinya kesulitan karena Toman sebenarnya di kondisi yang hampir hancur. Chifuyu yang melihat Takemichi terjatuh di hadapan Kakucho berniat untuk berlari membantu kaptennya. Namun tiba-tiba Mochi langsung menghajar tubuh Chifuyu. Beruntung Chifuyu dapat menangkisnya walaupun ia harus terpental ke belakang beberapa meter. Chifuyu pun merasa kesal karena ia harus dihadang raksasa Mochi. Namun dari sana Chifuyu dapat mengetahui jika Mochi memang benar-benar orang yang kuat. Sementara itu, Izana mulai berkata kepada Kisaki, "Kita bertemu di penjara saat berumur 13 tahun. Kita merupakan generasi yang ganas." Mochi dituduh menghalangi tugas resmi pemerintah. Dia mengeroyok polisi yang datang untuk menghentikan perkelahian. Benar-benar tubuh titan kan? Hanma yang mendengar itu menjadi lebih bersemangat. Sementara itu kita ditunjukkan Inui yang meminta Muto untuk pergi dari hadapannya karena Inui ingin berbicara dengan Koko. Lalu Izana menjelaskan kembali, Muto dituduh atas penyerangan. Orang yang dia serang menderita cedera tulang belakang dan lumpuh dari pinggang ke bawah. Lalu Hanma bertanya, apakah Muto menonjok menggunakan mobil? Tapi Izana menjawab jika Muto membantingnya ke beton. Sesaat kemudian kita ditunjukkan tubuh Inui yang dapat dengan mudah dibanting Muto ke tanah. Dari sana Hanma mengetahui jika itu adalah teknik judo. Sementara Muto berkata jika waktu bermainnya dengan Inui sudah selesai. Di tempat lain kita ditunjukkan Hakai dan juga Engri yang sedang bertarung. Di sana Hakai bertanya kondisi tangan Engri. Namun Engri menjawab jika sepertinya tangannya sudah patah. Kemudian seseorang bertanya kenapa Engri takut seperti itu. Dia adalah Rindo Haitani. Ia berkata jika pertarungannya tidak akan berhenti di tangan. Rindo berkata kepada kakaknya jika sepertinya Hakai dan Engri mengira dia lemah hanya karena dia adik yang lebih muda. Kemudian sang kakak Rindo Haitani menyuruh adiknya untuk membantai Hakai dan juga Engri. Setelah itu Izana menjelaskan jika Haitani bersaudara masuk penjara karena dituduh menimbulkan cedera yang mematikan. Geng motor terbesar di Tokyo waktu itu adalah Max Maniac Roppongi. Pemimpin dan wakilnya melawan Haitani bersaudara 1 lawan 1. Saudara yang tua menghabisi pemimpinnya hanya dengan 1 pukulan. Setelah itu, ia menerobos ke pertarungan adiknya dengan wakil pemimpin Max Maniacs. Rindo menjepit persendiannya, sementara Ran menonjok orang tersebut sampai bonyok. Wajah wakil pemimpin tersebut rusak dan tengkoraknya retak.
Dia dibawa ke rumah sakit, tapi tak lama kemudian ia harus mati. Itulah cara Haitani bersaudara memerintah Roppongi di usianya yang baru 13 tahun. Dan kini, dua bersaudara mematikan itu sudah tumbuh menjadi salah satu generasi yang mematikan. Tenjiku memiliki generasi yang ganas. Tak peduli seberapa keras Toman akan berjuang, mereka akan kalah juga. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Terlihat Haitani bersaudara sedang bersiap kembali untuk melawan Hakai dan juga Engri. Sementara dari kejauhan, Chifuyu melihat jika Hakai dan Engri akan bekerja sama. Sontak Chifuyu berkata jika itu adalah combo yang buruk. Kemudian Rindo langsung menerjang mengincar kaki Engri. Hakai berencana jika mereka harus mengacaukan ritme pertarungan Haitani bersaudara. Oleh sebab itu, ia juga bergabung ke pertarungan Engri dan mencoba menghajar Rindo. Hakai melancarkan pukulannya, akan tetapi Rindo berhasil menangkisnya. Dan tiba-tiba Ran Haitani muncul di depan Engri dan langsung menghajarnya tanpa ampun. Sementara itu, Hakai yang mengkhawatirkan kondisi Engri malah membuka lebar pertahanannya. Hal itu kemudian dimanfaatkan Rindo untuk mengunci kaki Hakai. Rindo berkata jika ia mengetahui cara untuk membuat seseorang berteriak. Hal itu tergantung bagaimana dia memutar sendi-sendi mereka. Kondisi Hakai kini terjepit. Ditambah lagi Ran Haitani muncul dari belakang. Dengan kaki yang terkunci, Hakai hanya bisa menerima rasa sakit saat Ran menghajarnya dengan tongkat yang ia bawa. Ran Haitani mengatakan jika duet Hakai dan juga Engri sama sekali tidak mempunyai sinergi. Sementara Hakai dan juga Engri mengatakan jika duet Haitani bersaudara sangat mematikan. Engri berkata kepada Hakai jika ia harus bisa memahami gerakan Engri saat melawan musuhnya. Tetapi Hakai berkata jika Engri seharusnya memberitahu dia terlebih dahulu sebelum menyerang. Lalu Engri pun mengeluh karena jika partnernya itu Smiley atau Jujuha, mereka pasti bisa memahaminya. Mendengar hal itu, Hakai dan Engri malah saling adu bacot satu sama lain. Dari kejauhan, Chifuyu sudah menduga jika duet antara Hakai dan juga Engri pasti akan kacau, karena keduanya adalah adik yang termuda. Engri dan Hakai masih saja saling adu bacot. Itu karena keduanya terlalu dimanjakan dan membawa semua kekurangan bersama mereka. Itulah alasan kenapa combo mereka tidak cocok satu sama lain. Mendengar perkataan Chifuyu, Hakai dan juga Engri juga langsung berteriak karena tidak terima dibanding-bandingkan. Mereka berdua benar-benar malah bertikai sendiri, sampai-sampai membuat Chifuyu berteriak supaya keduanya dapat mengerti situasi yang ada. Tak mau melewatkan kesempatan, Haitani bersaudara langsung menghajar kembali Hakai dan juga Engri sampai keduanya mencium bau tanah. Ran mengejek menyuruh Hakai dan Engri untuk mengajak saudaranya di lain waktu. Sementara Rindo juga mengejek dengan menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di bawah bayang-bayang kakak mereka masing-masing. Sementara itu, Engri dan Hakai yang sudah babak belur baru menyadari betapa kuatnya Haitani bersaudara. Bahkan keduanya mulai membayangkan jika saja kakak-kakak mereka ada di sini, pasti semuanya akan lebih mudah. Namun semua ejekan Ran dan juga Rindo tadi malah membuat Hakai dan juga Engri makin bersemangat untuk berjuang. Tak peduli tubuhnya yang sudah babak belur, keduanya kembali berdiri dan menantang kembali Haitani bersaudara yang langsung menengok ke belakang. Di sana, Hakai dan juga Engri yang saling merangkul mengatakan jika mereka berdua adalah aliansi adik laki-laki. Ran dan Rindo yang melihat tingkah Hakai dan Engri hanya bisa bertanya-tanya apa maksud dari keduanya. Lalu tiba-tiba, kedua wakil Toman itu langsung menerjang dan berteriak jika mereka akan menunjukkan rasa bangga mereka dalam bergantung kepada orang lain. Dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita benar-benar ditunjukkan kekuatan generasi S62 yang memang benar-benar brutal. Ijana juga menjelaskan alasan dari masing-masing anggotanya bisa masuk ke penjara remaja dahulu.
Walaupun semua anggota Tauman benar-benar kerepotan, situasi yang benar-benar sulit harus dihadapi Hakai dan juga Engri yang menghadapi Haitani bersaudara. Bahkan keduanya sudah mengalami cedera pada masing-masing kakinya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.